cuci bersih sebelum dikukus ya. Kan tadi udah aku tambahin air ya. Ini kan ikut matang sama nasinya juga panas. Ya pas mau cuti ke Indonesia itu sebenarnya memang agak dipersulit sama Mbak Nini. Majikan ngelarang aku pulang. Mudik itu kurang 1 bulan pas ya dihitung sama hari ini. Setiap kali Mbak Nini tak mandiin itu selalu bilang gini, ayo Sari, nanti kalau kamu pulang aku gimana? Ya udah, kamu kalau takut nggak ada yang jaga, kamu ikut aja pulang ke Indonesia bareng aku gitu. Pulang ke Indonesia emang boleh? Ya boleh sama aku, tapi tinggal kamu mau nggak hidup di Indonesia 1 bulan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong Mbak Binita Sari wong Cilacap orang apa karo kepenak. Ya ini pembukaannya bukan di dapur kesayangan tapi di jalan raya. Bukan di jalan raya tapi di jalan gang rumahnya Mbak Nini. Ini aku masih tiwul-tiwul pakai banget karena aku baru selesai masak dan bersih-bersih dapur. Tiwul-tiwul apa itu Mbak Upi? Tiwul-tiwul yang nggak rapi, rambutnya tiwul-tiwul nggak rapi karena aku tadi keringetan habis masak, habis bersih-bersih dapur juga. Alhamdulillah ya. Punya kerjaan itu lebih baik daripada tidak punya kerjaan ya. Ini nanti juga kalau mandi kan rapi lagi. Aku mau buang sampah teman-teman, makanya aku standby di jalanan kayak gini, nunggu mobil sampahnya lewat. Wing, suaranya kayak kayak mobil es krim, kayak bakul es krim. Awal ke Taiwan itu aku bingung ya, ini kok suara mobil sampah kok kayak suara es krim gitu kan. Tapi lama-lama kesini ya biasa. Nih, di sini banyak berjejer-jejer motor ya. Di sini kalau motor itu jarang yang hilang ya, karena setiap sudut pojok jalan itu ada yang namanya CCTV. Jadi di Taiwan itu aman goleman, tidak ada yang namanya rempang-rempong nyolong motor ya gue. Aman pokoknya di sini. Terus kalau ada apa-apa polisinya juga gercep banget. Mobil sampahnya udah mau datang. Udah rame banget itu yang mau buang sampah. Medeki. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ini adalah lanjutan video yang kemarin ya. Kemarin itu kan video yang aku rekam terakhir itu pas habis buang sampah. Habis buang sampah aku tuh naik ke atas teman-teman, naik ke atas itu biasa mandiin Mbak Nini. Habis mandiin Mbak Nini ya tidur istirahat ya. Terus aku juga kan ikut mandi, ikut istirahat juga. Terus ini pagi harinya aku lanjut dari pembukaan ngangkatin baju ya. Aku di belakang itu lagi nyuci baju, kayaknya sudah mau selesai ya teman-teman. Tadi aku habis sarapan pakai bakpao vegetarian. Yang sisa dari sembahyangan kemarin itu masih ada bakpao vegetariannya karena Mbak Kakung dan Mbak Nini nggak mau makan, jadi aku yang makan. Mereka lebih suka yang isi daging babi. Kalau aku sih vegetarian ya. Ini bajunya tak angkat-angkatin dulu karena buat jemur yang masih basah. Duh, ini kayaknya tanganku nggak muat, jadi aku mau turun dulu, nanti naik lagi. Ayo, astagfirullah, angin. Angel.
Ini kemarin aku habis ganti spray sama selimut ya teman-teman. Karena aku sudah mau pulang Indo, jadi aku ganti-ganti punya Mbak Nini, punya Mbah Kakung. Jadi biar nanti aku pulang sudah pada bersih semua. Ini aku mau turunin dulu lagi, itu di sana ada yang mau tak geser, agak susah. Itu tinggal beberapa menit, itu mesin cucinya lagi meres, itu kedengeran dari luar karena lumayan kenceng suaranya teman-teman. Geser-geser lagi. Ini kalau aku ngelipetin baju ketahuan sama Mbak Nini itu kayak sensitif banget gitu ya. Mbak Nini tuh nggak tahu deh kenapa orangnya kayak gitu. Padahal baju udah lama banget di atas. Kemarin malah 1 minggu itu aku baru ngangkatin baju gagal. Yuk lanjut ngelipetin baju sama jemur baju. Tapi nggak aku videoin dulu teman-teman. Nanti ada jadwal nganter Mbak Nini ke salon. Teman-teman, ini sudah mau jam 11 ya. Katanya tadi Mbak Nini tuh mau ke salon, tapi temannya Mbak Nini malah datang ke sini. Ini sudah mau jam 11. Terus aku tadi juga disuruh cepet-cepet masak nasi, udah aku masak. Malah nggak jadi pergi, mungkin apa nanti sore nggak tahu juga. Ini ada sisa nasi kemarin, aku jadikan 1 aja. Aku tambahkan air buat ngukus. Terus aku mau ngukus cabai juga nanti buat makan siang. Aku kalau makan siang itu pasti sering bikin sambal. Makan siang malam pasti bikin sambal. Nanti cabenya aku taruh di bagian atasnya sini. Biar matang sekalian. Cabai aku udah mau habis teman-teman. Ini cabai yang dibelikan sama Mbak Kakung dan anaknya Mbak Kakung. Jadi waktu itu kan anaknya Mbak Kakung itu beliin aku. Terus Mbak Kakung ke pasar Timbu sini beliin lagi. Ini mau tak cuci, ada beberapa cabai. Ini cabainya pedes banget loh teman-teman. Jadi yang nggak kuat pedes jangan coba-coba sama cabai Taiwan. Aku mau ngambil ini juga teman-teman, bawang putih. Aku ngambil 2 lah. Segini, 2 buat bikin sambal. Cuci bersih sebelum dikukus ya, biar nggak ada obatnya. Kalau tanaman biar subur kan biasanya disemprot sama obat. Nanti anggur misalnya apa ya, orang dicuci nanti keracunan. Ini hari ini tanggal 13 Oktober ya teman-teman. 13 September. 13 September. Pas banget sebulan lagi aku mau pulang ke Indonesia. Waktu berjalan begitu cepat. Semakin hari semakin apa ya, berlalu hari-harinya dan semakin cepat pulang ke Indo. Mbah Nini tambah hari tambah galau teman-teman. Kalau kenapa Mbak Upi? Ya kan setiap kali dimandiin itu selalu ngeromit gini. Mbak Nini ngeromit kayak gini. Sari, nanti kamu kalau pulang gimana? Terus ya kamu kalau mau ikut pulang ke Indonesia sama aku tak ajak gitu kan. Aku bilang gitu sama mbahku. Soalnya kan dia nggak mau ditinggal, terus juga sama orang baru juga nggak boleh. Ya ayo kalau kamu mau ikut ke Indonesia, tapi di rumahku nggak ada AC, aku bilang gitu. Ya nggak mau, nggak ada AC, nanti aku kepanasan di sana gitu. Nih cabenya tak taruh di sini. Set. Ini kan tadi udah aku tambahin air ya.
terus tak tutup. Nanti kan ikut mateng sama nasinya juga panas. Tambahin air lagi ya teman-teman. Beres. Ya teman-teman, ini mumpung Mbak Nini nggak jadi pergi ke salon, aku mau lanjut cerita sama kalian. Jadi sebenarnya memang aku pas pas mau cuti ke Indonesia itu sebenarnya memang agak dipersulit sama Mbak Nini karena beliau itu agak-agak susah untuk mandi dan untuk bantu-bantu beliau kan. Jadi kayak Mbak Nini itu ngelarang aku cuti, kalau misalkan mau pulang aja sana, nggak usah balik ke sini gitu kan. Tapi di sisi lain kan aku masih kurang dana, akhirnya kan aku nambah kontrak dulu karena aku juga pulangnya itu di bulan 10. Nah, terus awalnya tetap bersikukuh itu majikan ngelarang aku pulang. Tapi aku pelan-pelan ngomong sama majikan, ngomong sama Mbak Nini, akhirnya dibolehkan. Tapi sekarang itu sudah mendekati wayai mendekati wayai mudik, itu kurang 1 bulan pas ya, dihitung sama hari ini mudik kurang 1 bulan pas. Itu setiap kali Mbak Nini tak mandiin itu selalu bilang gini, ayo Sari, nanti kalau kamu pulang aku gimana. Terus ya udah, kamu kalau takut nggak ada yang jaga, kamu ikut aja pulang ke Indonesia bareng aku gitu. Pulang ke Indonesia emang boleh ya, boleh sama aku, tapi tinggal kamu mau nggak hidup di Indonesia 1 bulan gitu kan. Di rumah aku nggak ada AC, rumahnya jelek, aku bilang gitu. Oh, aku nggak bisa hidup kalau nggak ada AC gitu, Mbak Nini bilang gitu. Jadi sebenarnya nenek aku tuh orangnya baik, cuma dia tuh lebih khawatir kalau kayak apa ya, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang bantuin, terutama kalau mandiin ya. Kalau dimandiin sama Mbak Kakung itu pasti Mbak Kakungnya ngomel terus 125 km per jam. Jadi kalau mereka berdua yang berurusan itu bakalan berantem terus. Tapi kalau Mbak Nini dimandiin sama aku, itu Mbak Nini yang marahin aku terus ya. Jadi kadang aku juga bingung ya, aku ada di rumah ini dimarahin terus, nggak ada di rumah ini ditangisin. Aku mau pulang ditangisin tuh, istilahnya kayak nggak boleh pulang. Jadi, Sari, kamu jangan pulang lah, kamu nikah di Taiwan aja, jangan nikah di Indonesia gitu kan. Aku bilang, aku nggak bisa nikah di Taiwan karena kalau di Taiwan itu rata-rata nikah siri gitu kan, maksudnya nggak yang sah gitu. Mungkin ada yang nikah sah gitu ya secara agama dan negara, tapi agak-agak ribet ya. Jadi kata calon suami aku itu nikahnya di Indo aja gitu ya, biar dananya juga nggak double-double, karena nikah di Taiwan juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, misalkan menyewa tempatnya, nyewa make upnya, nyewa fotografernya gitu ya, macam-macam teman-teman. Jadi kalau pulang ya biayanya ya sekitar 2 kali lipatnya di sini. Maksudnya kan kalau misalkan nikah di sini secara siri, pulang nikah lagi kan nanti dananya nambah lagi. Lebih baik dalam hatiku ya, kalau kata calon suami juga kan nggak mau nikah di Taiwan gitu kan. Kita berdua milih pulang ke Indonesia biar disaksikan sama keluarga besar gitu kan. Memang acaranya nanti nggak tahu seperti apa, yang penting ada keluarga besar yang menyaksikan kita gitu kan. Kalau di Taiwan kan cuma aku sama calon suami yang itu, terus juga yang lain-lain saudara nggak ada. Ada sih, tapi ya gitulah. Terus ya paling temen, paling berapa orang sih gitu kan. Jadi kayak aku tuh pengen lebih ke sakral aja sih pulang ke Indonesia itu, pengen nyenengin orang tua juga sih. Kan aku udah 8 tahun nggak pulang ke Indonesia, bayangin masa harus nikah di Taiwan tanpa disaksikan kedua orang tua. Selama orang tua masih hidup ya jangan sekarpe dewe ya. Selama orang tua masih hidup kan kita juga harus menghargai orang tua, menghormati orang tua. Masa nikah di Taiwan kan lebih nelangsa ya. Orang tua lihat kita nikah di Taiwan juga nelangsa, apalagi kita juga yang ngejalaninnya ikut nelangsa, kayak sedih kok nikah kok nggak ada yang nungguin. Mungkin kalau misalkan keadaan yang terpaksa ya mungkin oke lah, kayak dulu kan aku memang sebenarnya sudah kepengen cuti dari dulu, tapi karena memang ada corona itu dari tahun 2020 akhirnya baru bisa cuti di tahun 2023 ini. Nah dulu itu corona itu parah banget ya, kalau pulang itu bisa, pulang dari Taiwan ke Indonesia itu bisa, cuman belum bisa balik ke Taiwan kalau waktu itu kalau cuti. Jadi pilihannya ya sabar. Banyak yang bilang perawan tua, bujang lapuk ini itu dan sebagainya. Sebenarnya aku nggak pernah mempermasalahkan omongan seperti itu. Masalahnya itu ya sabar aja lah, daripada nikah di sini nanti dananya nambah
double meskipun majikan mengeluarkan rayan maut biar aku nikah di Taiwan, tetap aku nggak mau. Biar aku apa ya, ngurus semuanya di Taiwan, aku tetap nggak mau, tetap milih pulang ke Indonesia. Dan alhamdulillah sudah dapat izin full. Yang tadinya aku nggak dibayarin tiket pesawat, mereka kan perjanjiannya tuh aku boleh cuti 3 minggu aja, terus dibayarin tiket pesawat setengah harga. Tapi ternyata sampai endingnya itu aku dibolehkan pulang ke Indonesia selama 1 bulan dan dibayarin tiket pesawat bolak-balik berikut dengan beberapa biaya lainnya. Jadi sekitar 10 juta teman-teman. Kalau misalkan tiket pesawat tok mungkin murah ya, tapi kalau misalkan sama biaya lain itu 10 jutaan. Ini mohon maaf tadi aku berdiri seperti ini karena uap dari masak nasinya ini parah, ngebul banget, jadi kayak nutupin kamera nanti. Jadi penuh lika-liku banget ya, dari yang nambah kontrak, dari yang izin cuti, dari yang apa, akhirnya sampai hari ini kurang 1 bulan lagi mau go Indonesia teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perjuangannya nggak mudah, memperjuangkan untuk bisa pulang ke Indonesia, menikah disaksikan oleh keluarga besar. Bismillahirrahmanirrahim, mohon doanya juga ya teman-teman, semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar ya. Jadi setelah aku dapat izin dari majikan itu, aku mulai booking dari MUA-nya. MUA itu makeup artist ya kalau bahasa gaulnya. Terus booking tarupnya. Tarup itu kayak itu apa sih, kalau buat acara hajatan itu kan biasanya pasang tenda gitu kan. Nah, terus itu udah DP, MUA udah DP, souvenir udah kebeli, terus batik untuk keluarga juga sudah, dua belah pihak itu keluargaku dan keluarga calon suami sudah aku belikan juga. Terus apa ya, pokoknya semuanya sudah dicicil dari H-5 bulan sampai akhirnya hari ini mau pulang kurang 1 bulan. Terus itu kan kemarin aku juga ngomong sama majikan, aku mau beli oleh-oleh sedikit buat ibuku. Ini beli ini di mana, ini beli ini di mana gitu kan. Ya nggak banyak sih beli oleh-olehnya, ya cuma sekedarnya aja, maksudnya biar orang tua tuh nyicipin makanan khas Taiwan gitu kan. Terus ya udah aku nanti ngomong sama majikan, terus majikan nanti bawa aku pergi ke Costco nanti beli sesuatu apa gitu ya. Terus kemarin juga majikan kan pulang terus ngomong sama aku ya tentang kayak gini, terus aku oh iya aja gitu. Tapi jujur aku kayak lebih fokus ke masalahku nanti ya, acaraku nanti ya. Untuk bawa jajan aku pikir itu di Indonesia juga sekarang udah banyak banget jajan, jadi bawa jajan itu sekedarnya, yang penting ya gue pantes aja gitulah teman-teman. Kalau nggak bawa jajan kan agak-agak gimana ya, 8 tahun belum pulang sama sekali nggak bawa jajan kan kasihan gitu loh. Maksud aku kayak gitu teman-teman. Aduh, itu Mbak Nini ya, kalau ada temannya aku senang, jadi nggak manggil-manggil aku, jadi dia lebih mandiri, lebih nggak aleman gitu kalau ada temennya. Kalau nggak ada temannya, aduh dela-dela manggil gitu, pusing sayanya pemirsa. Pokoknya aduh ya Allah, sabar, jaga lansia di Taiwan itu penuh lika-liku, makanya kalian harus betah tinggal di Taiwan ya, karena gajinya itu nggak kaleng-kaleng. Kalau udah betah biasanya majikan itu bakal nambahin gaji secara pribadi gitu. Biasanya ada banyak majikan yang memang bagus hatinya, baik hatinya gitu, inisiatif nambahin sendiri gaji ke kalian. Jadi pinter-pinter ngambil hati majikan aja, jangan apa ya, baru 3 hari kerja nggak betah, 1 minggu kerja nggak betah, 1 bulan kerja nggak betah. Semua butuh proses dan adaptasi. Sabar dulu aja, sabar dulu. Kayak aku ini modal sabar, yang dari awalnya nggak boleh sekarang jadi boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Ya begitulah sekilas cerita dari aku, perjuangan aku untuk cuti ke Indonesia itu nggak mudah. Jadi buat teman-teman yang memang belum dikasih izin, berdoa aja setiap hari, ngomong pelan-pelan sama majikan, ngomong pelan-pelan sama pasien. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kalian juga mendapatkan izin dan dapat uang cuti bolak-balik dari majikan. Amin. Teman-teman, aku mau pamit dulu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.